Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah, tapi sudah sering kita dengarkan. Kira-kira apa ya? Oke, langsung aja kita dengarkan cerita Timun Mas. Di sebuah hutan yang sangat rindang, terdapat seorang janda tua yang bernama Mbok Serini. Mbok Serini hidup sebatang kara tanpa adanya sanak maupun keluarga. Suatu hari, Mbok Serini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Allah, tolonglah aku ini. Hamba hidup sebatang kara tanpa adanya sanak dan keluarga. Hamba ingin punya anak, ya Allah. Tidak lama kemudian, terdengar berprangka yang sangat berat dari kejauhan. Setelah itu, sang raksasa pun pergi meninggalkan Mbok Serini sendiri. Mbok Serini menanam biji-biji ketimun itu, disiram dan dirawat sampai akhirnya 2 minggu kemudian. Wah, biji-biji mentimunnya sudah berbuah. Siap saya panen. Ada yang kecil, wah, ada yang besar. Kira-kira apa ya isinya ya? Dibuka ya, dibuka. Seorang gadis yang sangat cantik. Aku punya anak. Aku punya anak. Anak ini akan aku beri nama Timun Mas. Akhirnya, Mbok Serini pun punya anak. Anaknya diberi nama Timun Mas. Nah, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Timun Mas sudah berusia 16 tahun. Lalu, tiba saatnya sang raksasa jahat akan kembali. Tak lama kemudian, berlari lagi. Bau, bau, bau.
Mbok akan melindungimu. Ketika malam hari tiba, Mbok Sri bingung. Ia membuka laptop kesayangannya. Ia mencoba membrowsing bagaimana cara menangkal rasa jahat. Ketika selesai membrowsing, Mbok Sri melihat bahwasanya jika ia ingin menangkal rasa jahat, ia harus pergi ke Bukit Gundul. Di sana ia bisa menemukan seorang pertapa. Akhirnya keesokan harinya, Timun Mas, mari kita pergi ke Bukit Gundul bersama-sama. iya Tuan, baiklah. Setelah pulang dari Bukit Gundul, apa yang didapatkan oleh Mbak Sri dan Timun Mas? Ia mendapatkan 3 benda. Yang pertama jarum, yang kedua garam, dan yang ketiga terasi. 2 tahun kemudian berlalu, sang raksasa jahat pun mulai menghantui. Mana Timun Mas? Sudah 2 tahun aku mencarinya. Wah, rasanya pasti sudah enak sekali. Tahan dulu, kau raksasa jahat. Biasa aja, keles. Kau nggak tahu kalau Timun Mas sudah meninggalkanmu. Hei, bosan ini! Kau telah berbohong kepadaku. Kau tidak bisa menepati janjimu. Kau cari saja sendiri, Timun Mas. Kemana Timun Mas? Kau sedang berlari ya? Tunggu aku, Timun Mas. Akhirnya sang raksasa jahat pun mengejar Timun Mas. Apa yang harus aku buat dulu? Apa yang harus aku buat dulu? Baiklah, aku akan membuang jarum ini ke arahnya. Seketika tempat pijakan raksasa jahat berubah menjadi duri-duri bambu. Duri-duri itu pun menyakiti sang raksasa jahat. Sakit semua badanku. Kau mempermainkanku, Timun Mas. Aku sangat marah sekarang. Ayo, aku mesti kejar lagi. Aduh, aku buat apa lagi ya? Tinggal 2. Ya sudah, kalian saja aku taburkan. Raksasa jahat! Kau mau tahu apa yang akan aku buang selanjutnya? Nih, terima balasanmu. Seketika tempat pijakan sang raksasa jahat berubah menjadi lautan yang sangat luas, dan raksasa jahat pun tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Aku tenggelam! Dengan kesaktianku, aku bisa berenang! Kau jangan lari, Timun Mas! Ayah, sang raksasa jahat ternyata bisa berenang adik-adik. Baru mendengar si Timun Mas ya. Bahaya! Apa yang harus aku lakukan? Aduh, tinggal satu aku tadi punya terasi. Harus aku buang terasi ini? Baiklah, akan aku buang terasi ini. Seketika tanah pijakan sang raksasa jahat berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Lumpur tersebut menyedot raksasa jahat ke dalamnya. Tolong aku! Lumpur ini menyedotku! Lumpur ini menyedotku!
Dan Timun Mas pun berhasil menyelamatkan dirinya. Nah, dan Timun Mas pun kembali bertemu dengan Bu Sri. Ia menjalani hidup yang sangat bahagia. Demikian dongeng yang bisa saya sampaikan. Kita bisa mengambil amanat dari dongeng ini. Yang pertama, bahwasanya jangan sekali-sekali menepati janji atau membuat janji yang sekiranya tidak bisa kalian tepati. Yang kedua, percaya kepada hati dan kepada Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih, saya Eliana Hakimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.